Masalahnya apa? Masalah yang lebih dominan. Minat belajar, Suster. Halo? Apa masalah yang lebih dominan? Ya, halo. Minat belajar bukan masalah. Pagi, Om Tony. Ya, Eh, Karmana. ini masalah yang dominannya itu, Suster. Masalahnya di guru ini, kurangnya metode belajar, metode mengajarnya terlalu Selain itu, monoton. dari pihak anak apa? Kenapa? Kenapa mereka tidak Dari pihak belajar? anaknya, misalnya kurang ada dukungan dari orang tuanya. Dari pihak anak, selain dukungan orang tua, pihak anaknya. Oh, berarti kurang tajam ini waktu determinan dominan itu. Kurang tajam ini. Oke, baik. Jadi, Saya punya dulu, Sister. ya, Saya punya. sabar Pak. Kita selesaikan dulu ini. Belum. Dia belum. Harus kita iya. tuntaskan dia. Nah, jadi Ayo, kan di sini, sabar. iya sabar. Oke. Setelah ini nanti. Oke. Jadi kan di situ diminta aksi kan, kita melakukan aksi kan. Jadi saya kan di instruksi saya sudah jelas, Bapak Ibu harus membaca apa yang Bapak Ibu buat di waktu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 itu. Dari situ kita beranjak. Jadi untuk menjawab itu, apa yang harus kita buat? Satu, kenapa minat mereka rendah? Itu dilihat indikatornya dari mana? Satu, indikatornya capaian belajar. Dua, anak mengantuk. Tiga, indikatornya apa? Tidak mengerjakan PR. Apalagi indikatornya dengan ini, bahwa anak sering terlambat, bolos, tidak masuk sekolah, anak kurang bersemangat. Ini kan indikator-indikator ya, Besti ya? Ya, yuk, Suster. Iya. Nah, berdasarkan indikator-indikator inilah mana apa yang sebenarnya akar dari penyebab masalahnya itu yang lebih dominan. Tadi mereka kurang berminat karena apa? Guru lebih apa ya, lebih senang, lebih familiar dengan metode belajar konvensional. Apa itu? Yang monoton itu, Suster. Iya. Kan suka berbicara kan? Tidak aksi. Itu. Yang kita ini sudah tua dinas ini. Ibu Fatimah, saya dulu yang bang, itu kau dulu. Sekarang bukan begitu lagi. Ini kan kita tidak mau long life education perubahan. Kalau ada perubahan itu kan bisa dibenci. Itu apa itu cari muka? Mukanya saja sudah ada, ngapain cari muka dia? Nggak perlu cari muka. Tapi kan kita kadang-kadang berpikir. Nah itu jadi apa yang jadi yang harus dibuat ibu catat kah tidak ini yang mau saya katakan ini? Catat, Suster. Satu, melatihkan pendekatan dan model-model pembelajaran yang membantu merangsang minat siswa. Ya, model pembelajaran apa itu? Discovery learning kah? Scientific dan banyak model-model pembelajaran ya Ibu ya. Problem solving kah itu artinya pemecahan masalah. Maka nanti ketika Ibu membuat ini di modul Ibu nanti ketika lokakarya, ketika itu PPL itu dia tidak hanya C1, C2, C3 sampai nanti dia menganalisa, sampai nanti dia bisa dia mendeskripsikan, mengidentifikasi itu sampai dia ke situ. Maka soal Ibu itu nanti nampak host, nampak tipeknya. Nah, begitu ya. Jadi melatihkan itu. Jadi nanti Ibu urai itu ya. Jangan hanya tulis letakkan saja, melatihkan ini diurai. Bisa, Besti? Bisa, Suster. Terima kasih banyak. Urai itu dengan baik. Yang kedua, supaya siswa itu bisa tertarik untuk menjawab itu, mungkin guru perlu dibuat melatih media pembelajaran. Media teknologi kan cerita bergambar itu kan kalau hanya dari buku-buku ini halaman ini nggak menarik. Tapi kalau dia dengan media ditayangkan di situ slideshow atau segala macam itu menarik. Jadi melatihkan media pembelajaran seperti Infocus kah, laptop kah itu ya menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dilatih itu secara kontinu. Jadi Ibu nanti buat itu urai itu dengan bagus ya.
Yo, Bu suster. Maria. Baru Yo, suster. yang ketiga, apa yang perlu dibuat itu selain itu? Memfasilitasi guru dengan media-media pembelajaran yang dapat merangsang minat siswa. Jelas, Besti? Jelas, suster. Misalnya apa itu tadi media, selain itu buku-buku dan yang lain-lain ya? Begitu? Yo, suster, yo. Iya. Nah, dari pihak siswanya apa? Apa yang perlu dibuat dari pihak siswanya supaya mereka itu lebih bersemangat? Apa yang harus kita buat? Itu Ibu? tadi yang guru harus dilatih untuk Itu sudah guru, sekarang siswa. Dari segi guru tadi saya sudah buat siswanya juga. harus ada motivasi Dari untuk belajar, suster. Iya, dari pihak siswanya apa? Mengadakan lomba, artinya guru itu membuat lomba-lomba dan siswa diwajibkan mengerjakan tugas secara ada semacam seperti kita ini ya, ada arahan yang jelas sehingga siswa harus mengerjakan tugas ini gitu loh. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dan guru harus memeriksa ini, jangan hanya asal begitu saja. Dan memberikan reward kepada mereka. Nah, menumbuhkan minat baca itu juga, minat siswa itu juga, mungkin guru perlu mereka diberikan supaya bisa mengeksplor keluar dari lingkungan sekolah itu. Misalnya ke perpustakaan daerah. Besti. Yo, suster, yo. Misalnya dibawa ke gereja secara bersama, dibawa ke Gua Maria, di sana diceritakan bagaimana peran Bunda Maria atau segala macam. Daripada hanya di kelas. Sumpek, udah ruangan kelas yang sempit seperti itu, tidak ini kita juga bau keringat kita bersatu padu, akhirnya itu parfum yang sangat mengharumkan semerbak. Yo, suster, yo. Jelas ya, Ibu? Yo, suster. Bisa ditambah ya sesuai dengan lingkungan Ibu ya. Yo, suster, yo. Oke, cukup Ibu. Silakan bekerja. Nilai minimal 90 jadi buat berlembar-lembar. Yo, terima kasih banyak, suster. Jangan buat sore, nanti tidak bisa tes akhir modul. Jadi usahakan jam 12. Jangan bilang tidak ada sinyal. Nonsense, impossible. Tidak ada sinyal, saya sudah kirim tadi malam kok, tinggal download saja. Nggak ada, tanpa sinyal mengerjakan itu. Nggak ada di internet. Oke, sekarang tadi Ibu siapa? Ibu Lucy atau Bapak siapa tadi itu? Saya cukup menerangkan 3 ya, sudah 1. Yang lain sambil menyimak. Siapa lagi? Saya tadi, suster. Iya, silakan. Ya, saya punya kemarin, suster, berdasarkan identifikasi masalah yang saya jumpa itu penggunaan media pembelajaran dalam peningkatan prestasi minat siswa belajar di sekolah. Apa Pemanfaatan masalahnya? media. Masalahnya persoalan pertama dari siswanya, tingkat kejenuhan mereka itu habis itu tidak suka dan tidak senang mendengarkan materi-materi yang selama ini yang konvensional, yang masih metode diskusi, metode ceramah, sehingga saya lihat partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran itu rendah sekali. Maka saya angkat. Jadi kalau dari situ yang Bapak lihat kira-kira apa aksi, apa tindakan nyata? Saya agak mirip-mirip. Saya mengangkat penggunaan media ini, berarti saya harus melakukan media dalam pembelajaran ke depan ini. Pak, jangan sampai gurunya belum tahu menggunakan media itu secara baik dan benar, ya dilatih dulu dong. Pak, kan bukan hanya Bapak kan? Jadi melatih penggunaan media benar secara kontinu, dilatih terus menerus supaya mereka menjadi paham, menjadi miliknya. Yang kedua, mengenalkan fitur-fitur dalam media itu, Pak. Kalau nanti saya mau membuat Photoshop, kalau saya nanti mau membuat editing video, kalau saya nanti ini kan dilatih. Iya, suster. Pak. Ya, suster.
deru-deru ini apalagi sudah udah lapar ini. Ya itu. Ya suster, masih dengar suster, masih dengar. Oh, selain itu perlu juga dilihat fasilitas cukupkah tidak, Pak? Kalau memang di sekolah kami punya suster, LCD-nya itu hanya 2 saja. Berarti kan menambah fasilitas yang representatif. Kan kelasnya sekian, masa fokusnya sekian. Itu dari mana, suster? Ya nanti itu urusan kepala sekolah dan kerjasama dengan guru dan bekerja sama dengan komite ya. Jadi Bapak Ura ya, jangan asal letakkan di situ menambah media. Media apa? Dijelaskan untuk apa ini? Ya karena rombelnya sekian, ininya sekian, dijelaskan terstruktur. Lalu di situ bandwidth-nya, konektivitas internet aman? Aman suster, aman. Kalau jaringannya aman. Ruang kelas representatif, arus, listrik, aliran listrik. Kalau memang instalasinya suster hanya berapa? Sisa 2 ruangan yang belum instalasi. Kalau yang lainnya Jadi sudah. berarti kan itu baru kan melengkapi itu kan itu. Jadi oke. kita jangan langsung membidik ini, tapi itu dulu dari segi fasilitas jelas Pak. Ya suster. Oke, setelah itu kan dilatih secara terus-menerus kepada guru itu, baru dari pihak kepala sekolah itu mewajibkan guru menggunakan media dalam proses KBM. Oke? Oke, suster. Dan memberikan reward kepada guru yang sungguh-sungguh menggunakan media itu. Siap, suster. Jangan hanya Bapak begini-begini, nanti lupa lagi ya. Tidak, saya rekam ini, suster. Saya rekam. Oh ya, itu. Karena nanti saya sudah lupa ke apa. Baru yang terakhir itu dari mengadakan supervisi. Maka dia memberikan punishment kepada guru, sudah dilengkapi, sudah dilatih, sudah difasilitasi, semua dia tidak gunakan, diberikan punishment. Bisa jadi Ibu nanti kalau terus-menerus begini, Ibu tidak naik berkala dong. Tidak diusulkan begini. Jelas Bapak tua? Jelas suster, jelas. Iya, dari pihak siswanya apa yang perlu dari pihak siswa? Ya perlu mereka juga pengenalan tentang itu. Supaya nanti jangan gugup mereka. Kepada orang tua juga supaya kan kalau menggunakan media jangan sampai nanti guru mengirim pesan elektronik. Apa pesan elektronik Bapak tua? Ya suster. Apa pesan elektronik? Kalau saya lihat selama ini anak-anak itu sudah mahir. No. Pesan elektronik atau itu email. Jadi guru memberikan tugas, silakan nanti anak-anak mengirimkan tugasnya kepada Bapak Guru melalui email, melalui Facebook, melalui Messenger, melalui Twitter, melalui WA kelas. Nah, kalau orang tua nggak memfasilitasi anak kan ya bahaya. Ya, suster. Jadi dari pihak orang tua mendukung anak untuk ini. Jelas ya, Bapak? Jelas, suster. Cukup. Saya mau meminta dulu kepada ini ibu ini. Saya ada sedikit agak Gertrudis Udut. Ada? Gertrudis, ada? Kalau tidak ada yang lain, karena di sini maaf suster, saya tidak pikon. Saya pilih tema agak sedikit tidak khusus di kelas, meningkatkan ini. Sepertinya umum, tidak pada tindakan kelas. Jadi saya tidak perlu ini. Saya tidak mengerti. Jadi artinya ibu tidak mengerjakan analisa materi ini kah? Dengan tema ini saya juga tidak tahu. Nanti buat nilai dari 90 mungkin Tuhan yang kasih kah apakah? Saya tidak mengerti juga. Nah, itu. Oke, siapa yang mau dibantu dibedah? Ibu Lucy tadi sudah aman, Ibu Lucy? Ibu Lucy, sudah aman? Ya, suster. Sudah aman? Saya masih dalam ini, suster, berkaitan dengan tema yang saya sudah sampaikan tadi malam itu. Mungkin yang menjadi aksi itu, suster, salah satunya ya mengunjungi rumah siswa begitu, rumah orang tua siswa, dengan memberikan pemahaman kepada. Sabar, kita rapikan. Yang pertama, kunjungan atau home visit. Number 1, home visit. Nanti uraikan ya. Apa tujuannya? Oke, nomor 2. Ya.
Nomor 2? Nanti dalam lembaga pendidikan di sekolah itu akan atur waktunya untuk bagaimana orang tua itu datang di sekolah untuk memberikan pemahaman. Yang nomor 2, mengadakan dialog antara sekolah dan orang tua. Iya. Keren ya? Mengadakan dialog. Iya, iya itu. Baru apa lagi? Itu sebenarnya nomor 3, Ibu. Nomor 2 tadi kalau kita kunjungan, menindaklanjuti hasil kunjungan rumah atau home visit guru dan kepala sekolah. Ditindaklanjuti ya, Besti? Iya. Nah, apa tadi yang hasil dari kunjungan itu kan harus dipaparkan kepada guru. Begini loh. Jadi untuk itu maka kita undang orang tua, komite, dan bila perlu stakeholder yang ada di situ. Jelas, Ibu? Iya, Suster. Terima kasih. Satu lagi apa? Satu lagi supaya teruraikan, sudah kunjungan, sudah ditindaklanjuti, sudah diadakan dialog. Baru satu lagi adalah memutuskan, ya, menyepakati, ya toh, membuat sebuah kesepakatan terkait dengan penegakan ini, ya toh, Besti? Iya, Suster. Sudah kan setelah kita dialog, kunjungan rumah sudah di semuanya itu ya kita ada aksinya itu. Ini loh yang harus kita sepakati. Setelah itu melaksanakan itu. Ya. Iya. Melaksanakan itu bisa jadi Ibu membangun keakraban antara guru dan orang tua, bisa jadi kita juga ya kita buat dulu sekali pentas seni kah, mengadakan itu kah, atau mengadakan rekoleksi bersama kah, atau temu keakraban kah. Walaupun hanya putar kopi kah, tetapi kita membangun persaudaraan itu sehingga kita satu sama lain tahu apa sebenarnya permasalahan. Jelas, Besti? Iya, Suster. Itu kerjakan ya, jangan asal letakkan ya, urai nanti ya. Iya. Oke, cukup. Jadi jangan gelisah maut. Sudah. Iya, tadi Pak Ranus padahal sudah tadi malam. Kasih yang lain dulu. Ranus Tirpuas, Suster, begitu dia Pak Ranus. Iya, tapi dia sudah kemarin, sudah jelas itu kemarin. Sama ibu-ibu yang lain dulu, kasih dulu Kak. Kasih daripada mereka nonton-nonton. Bapak, bikin apa lagi Pak Ranus? Dia unmute lagi. Dia angkat-angkat tangan, tapi dia unmute. Saya suster. Iya. Salah pencet itu, Suster. Charles. Iya, saya tahu. Iya. Jangan lupa lagi nanti nama ya. Siap, Suster. Iya. Setelah PPG lupa nama. Oke, lanjut Pak. Ini saya punya judul kemarin. Iya. Peran guru agama Katolik dalam meningkatkan motivasi pelajaran agama Katolik di sekolah SMA S1 Kelasku. Di sini saya memilih tema ini berangkat dari kenyataan di sekolah kami bahwa anak-anak itu rendah sekali untuk mendengarkan pelajaran agama. Menurut Bapak kenapa, Pak? Ini mereka anak di sini kurang adanya motivasi untuk mengikuti Kenapa pelajaran kurang ini. motivasi, Pak? Juga kurang memperhatikan ketika guru menjelaskan. Kenapa mereka kurang memperhatikan guru mengajar, Pak? Ya, mungkin karena faktor dari dalam diri mereka sendiri. Apa dari dalam diri mereka itu, Pak? Mungkin karena mereka kurang adanya kurang perhatian atau. Oke, cukup. Berarti kemarin ketika determinan dominan itu kurang digali dengan sungguh-sungguh. Jadi, ya kan, kenapa siswa kurang motivasi? Yang pertama kita bidik itu adalah gurunya dulu. Kenapa saya sampai kurang memiliki motivasi untuk itu? Salah satunya metode yang digunakan oleh guru. Iya. Ya, jelaskan Pak. Jelas, Suster. Ini saya di sini dari faktor dari guru juga. Iya itu. Cara penyajian materi pelajaran, cara penyajian materi
Oke, pelajaran ya oleh guru. metode atau Metode media yang metode digunakan oleh pembelajaran yang guru. digunakan oleh guru, standar pelajaran, sumber belajar, itu. Bapak langsung masuk saja, metode, model, media. Itu sudah yang digunakan oleh guru. Ini perlu direvisi. Oke, Pak? Oke, siap, Suster. Dan pendekatan. Kan ada pendekatan, kan? Jangan hanya Nanti itu pendekatan saintifik terus keren banget. Saintifik, padahal sudah banyak pendekatan-pendekatan. Oke, ini 4 hal ini kalau Bapak bidik ini loh Pak, sudah bagus itu meningkatkan motivasi. Jadi ingat ya Pak, metode, media, model, dan juga pendekatan. Lihat Oke, nanti siap, Suster. dibaca lagi. Oke, nomor 2 itu ada untuk menumbuhkan motivasi mereka. Bapak perlu mungkin rekoleksi bersama kah? Mereka kan Pak. Bapak tua. Siap, Suster. Saya dengar nih, Suster. Saya catat Yo. nih. Iya, rekoleksi. Apa tujuan rekoleksi? Bapak urai kan untuk membangun keakraban, kebersamaan, mendengarkan apa mereka. Jelas, Pak? Jelas, Suster. Iya. Yang berikutnya Pulang dari memberi kesempatan kepada siswa untuk mengekspresikan dirinya. Misalnya kesempatan untuk sebagai lektor, baru dipuji. Anak, kau bagus tadi. Besok menjadi lebih baik lagi ya. Nah, itu lektor, mazmur, dirijen, membidik-bidik lagu itu supaya mereka di sana loh kita itu disuruh itu kita nanti menjadi mesdinar loh kita menjadi ini loh jelas Bapak. Siap, Suster. Jelas. Oke, itu dari pihak guru dulu. Sekarang dari pihak siswa, dari pihak kepala sekolah. Kepala sekolah memberikan. Silakan. Nanti, Suster, memberikan apa, Suster? Memberikan kesempatan kepada guru untuk membuat pembelajaran secara berkolaborasi. Misalnya, kenapa pembelajaran itu kolaborasi? Mungkin kan Pak, kalau mereka dibawa ke gereja, ke stasi, jadi di sana kan itu kan mereka belajar, tidak hanya di kelas. Begitu? Oke, siap, Suster. Oke, apalagi dari pihak sekolah apa? Menyediakan sarana-sarana itu tadi kan supaya mereka tidak itu berminat belajar berarti media kan disediakan toh Pak? Ya, itu di sini tadi itu kami di sini banyak Suster, banyak sekali ini. Banyak media tapi dilatih kah tidak Pak? Media. Ya, lumayan dilatih. Kalau setiap Oke, yang ketiga kepala sekolah mengadakan supervisi kah Pak? Iya, Suster. Betul-betulkah dia mensupervisi yang menggunakan media kah, Pak? Kan setelah disupervisi ada diskusi, dialog. Setelah itu ya masukan-masukan bagaimana penggunaan media yang baik. Tapi kalau dia dikasih punishment and reward kah kepada guru yang menggunakan media itu karena tadi timbul kebosanan kan? Iya. Memang tidak sering terjadi sih, Suster. Oke, hanya jadi supaya Bapak, mereka supaya lebih lagi. Iya, Bapak nanti urai nanti di situ ya. Jadi ada tadi kita buat itu bisa rekoleksi, bisa retret, bisa malam keakraban, itu ya kan Pak ya, supaya membangun komunikasi mereka, menumbuhkan supaya mereka lebih semangat lagi. Membuat bakti sosial juga itu memotivasi mereka sebagai wujud dari pembelajaran kita, maka kita mengadakan aksi, kunjungan ke sosial, kunjungan ini, membersihkan gereja, atau ke panti, atau kemana, ke tempat-tempat siaran. Jelas, Besti? Jelas sekali, Suster. Kalau itu mereka Suster semangat. Kami di sini ada program Natal. Iya, maka jangan lupa kunjungan. buat itu di sana nanti ajarkan lagi. Ini yang terjadi tadi ini proses dalam kelas. Kalau mereka les di luar kelas, itu mereka punya mau itu. Apalagi kalau ada kunjungan Natal, Pasca, rekoleksi, ada retret. Yang tadi itu metode media model pendekatan. Iya, itu yang masalah tadi proses KBM dalam kelas itu tadi maksud saya. Iya, itulah berarti metode media pendekatan dan model. Oke, sip ya. Mantap. Terima kasih, Suster. Oke. Mantap, Suster. Cukup ya, Bapak Ibu. Kalau ada nanti yang sedikit agak-agak lain bisa tanya ke saya ya. Tapi setelah jam 8 lah. Saya jam 8 menuju ke tempat kerja.
Bapak Wens dia sudah gelisah, dia sudah kemarin kok. Ngapain dia gelisah-gelisah apa? Bapak Ranus itu sudah kemarin Suster, kok. Nggak tanya usah mau lagi angkat-angkat tanya tangan. tentang tugas hari ini supaya artinya saya mau kejar target hari ini saya harus 95, Suster. Saya tidak mau 75 ini. Makanya saya mau tanya yang saya yang mau lihat yang dari apa template yang Suster kasih ini. Hari ini saya sungguh-sungguh saya akan kalau tidak 6 halaman, 7 halaman supaya nilai 95 lah. Aduh Pak Wens, kami Silahkan punya yang Besti, sampai saya 11 halaman tidak saja ragu nilai membuat nilai 75. 100 kalau memang benar-benar. Itu makanya Suster saya kan semalam dan tadi itu kan penjelasan tentang judul-judul itu kan, Suster. Judul-judul dari per orang kan. Ya, yang jadi di sini kan ada 4 pertanyaan. Artinya yang kami harus buat ini nomor 1 sampai 4 itu ada beberapa yang sudah ada di siklus 1 sampai 3. Jadi tidak menutup kemungkinan kami akan mengambil kembali nomor 1, 2, 3 itu dari siklus 1 sampai 3. Kecuali yang tadi Suster bilang aksinya itu nomor itu ada di nomor 4 ya Suster. Mohon maaf. Ya. Seperti itu Kak Suster? Betul kan saya bilang juga di instruksi itu toh Iya, Pak. betul. Jelas instruksi saya Besti. Iya, maksudnya itu supaya sehingga artinya kami satu pemahaman tuh Suster. Sehingga waktu kami isi kan Iya, betul. yang Iya. Suster dosen periksa kan paling tidak 90 sudah di tangan tambah sedikit 5 atau 2 lah. Sehingga 9. Ya. Oh iya keren ya. Keren. Bapak Ibu saya tidak ragu membuat nilai 100. Yang penting Bapak Ibu benar-benar bekerja. Siap. Karena saya tidak akan berdosa membuat itu. Jadi saya harap Bapak Ketua kita sudah ada di sini. Pak Hilarius. Kami belum masuk Suster. Ya, Iya. ada tadi. Ada Ini dia. tadi. Iya. Oke, Bapak Ketua, amankan anggota paling lama jam 12. Hanya 1 kok. Ini 35% Besti. Artinya kalau Bapak Ibu harus sungguh-sungguh bekerja. Kalau dapat mau 75 ngeri. Orang ente bilang gini, ngeri. Jadi itu ya. Dengar cepat Charles. Bagus Iya, Tino, iya, bagus itu ya. Tino itu. Jadi saya melihat masih ada di antara Bapak Ibu yang tadi malam saya koreksi nilainya 70. Karena tidak bekerja dengan bagus. Jadi jangan nanti bilang lagi, Suster tidak ada jaringan. Kan sudah di-download. Jaringan apa lagi? Mau diantar jaringan? Jadi amankan anggota, jam 12 minimal ini semua sudah. Pastikan. Supaya saya bisa mengkatrol nilai, melihat. Kalau lewat jam 12 dikirim, saya tidak periksa. Saya nanti biarkan, saya nonton-nonton saja. Jangan begitu, Suster. Anu itu Suster. Dan asal Suster. Tidak, karena begini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tenang mengerjakan tes akhir modul. Supaya kalian bisa membuat strategi itu karena itu hanya 15 menit. Jelas ya? Sehingga Bapak Ibu tidak gugup. Oh nilai saya sudah sekian, saya harus target begini. Jelas? Jelas Besti. Iya, Suster jelas. Iya, jangan hanya besti tapi tidak dilaksanakan. Jadi Pak Hilarius, saya yang baru hafal anggota belum selesai. Silakan bilang di grupmu itu, pastikan mereka apa yang kurang, apa yang belum. Bapak Boleh posisi minum kopi tidak ajak-ajak orang ya. cukup. Woi, Nana. Mari minum, teman-teman, Jadi mari minum. batasnya jam 12 Iya, ya kita Suster. tutup dengan doa. Ya, Paling lama jam 12 ya. Suster, boleh terakhir lagi. Dan pastikan Bapak Terakhir. Ibu, Bapak Ketua, pastikan kalian sama-sama mengerjakan tes akhir modul Nah, itu. itu yang saya mau tanya, Suster. Ya, Suster. Pastikan. Itu nanti diatur ke dalam. Oh ya. Jangan saya ikut mengatur itu. Diatur oleh keluarga setempat. Ya, Suster. Juga dengan Pak Wen Ada Suster Pak mengerti Wens sekali yang dengan kami. Ya, Sangat diatur. mengerti. Oke, sekarang kita tutup dengan doa. Bapak Bonet, daripada hanya minum kopi. Doa. Woi, saya terus doa dari tadi malam Pak Bonet kemarin kemarin, ini Pak doa Charles terus sekarang, saya. Pak Charles sekarang. Ya, karena Tuhan dekat dengan Bapak. Kopi. Waduh, Pak Charles sekarang. Woi, jangan tolak kalau Suster suruh. Marilah kita siap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas seluruh berkat dan perlindunganmu hingga pada saat ini.
Secara istimewa kami syukuri atas rahmat kehidupan yang Engkau berikan, sehingga kami mampu memulai lagi tugas kami pada hari ini dengan baik. Kami mohon berkat dan tuntunan-Mu. Hari ini adalah hari terakhir bagi kami semua untuk menyelesaikan proses pendidikan pada satu modul yang telah dibawakan oleh Suster. Semoga segala evaluasi perjuangan kami selama 3 hari yang kami lewati sampai pada hari ini memperoleh hasil yang memuaskan sesuai dengan harapan kami sebagai mahasiswa. Kami tidak berhenti di sini ya Tuhan, Engkau senantiasa tetap menjaga kami sampai pada tes akhir modul sebentar. Bahwa Engkau memberikan roh penerangan bagi pikiran kami, agar segala macam tugas yang kami laksanakan, tugas yang kami kerjakan, dapat diselesaikan dengan baik. Semuanya ini kami serahkan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat bekerja, Besti. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Saya request dulu. Suster. Ya. Suster. Iya.